Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Midah. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita belajar PABB ya hari ini. Sudah siap? Oke. Hari ini kita belajar tentang sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah KD 3.13, memahami kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. KD 4.13, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, anak-anak, simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Anak-anak, perlu kalian tahu, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Ya, agama yang memberikan kasih sayang ke seluruh alam. Artinya, agama ini selalu memberikan ketentraman, kedamaian. Agama Islam bukan agama yang membawa perpecahan ataupun kerusakan. Tetapi Islam selalu menekankan, mengajarkan tentang pentingnya perdamaian antar sesama manusia, antar sesama makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah pun telah mengutus para rasulnya untuk berdakwah kepada setiap umatnya. Nah, para rasul tadi dan para nabi pun diberi keistimewaan oleh Allah. Masing-masing nabi itu punya kelebihan masing-masing. Misalnya, kalau Rasulullah Muhammad SAW, beliau memiliki keistimewaan yang sangat besar, yaitu Al-Quran. Kemudian ada kisah Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Nah, dan masih banyak lagi kisah Nabi yang lainnya yang semua itu punya keistimewaan masing-masing. Nah, untuk hari ini Ustazah ingin bercerita tentang kisah salah satu Nabi. Tapi sebelum Ustazah bercerita, Ustazah akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi tentang lagu Nabi Ishak yang dilakukan dengan nada bintang kecil. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kalian boleh bertepuk-tepuk ya di rumah. Nabi Ishak, putranya Ibrahim, Siti Sarah adalah ibunya. Kelahirannya sangat dinantikan. Ayah bunda yang sudah lanjut usia. Nabi Ishak seorang yang ramah. Nabi Ismail saudara tuanya. Pengikutnya menjadi sukacita. Hidup tentram, damai dan sejahtera. Nah, sudah bisa ya menyanyikan lagu Nabi Ishak ini? Oke. Setelah menyanyikan lagu tadi, sekarang Ustazah tanya, siapa sih Nabi Ishak itu? Adakah dari kalian yang tahu? Nah, kalau belum tahu, sekarang simak kisahnya berikut ini ya. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang bernama Sarah belum dikaruniai anak sampai mereka sudah berusia lanjut. Pada saat itu, Nabi Ibrahim
sudah berusia 100 tahun dan istrinya sudah berusia 90 tahun. Mereka sampai setua itu belum dikaruniai seorang putra, seorang anak. Meskipun demikian, mereka berdua tetap sabar, tetap teguh imannya, dan terus berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka seorang anak. Sampai pada suatu ketika, Allah mengabulkan doa istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Allah berikan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Melalui perantara malaikat Jibril, Allah berpesan kepada Sarah bahwa anaknya yang akan lahir nanti adalah berjenis kelamin laki-laki yang bernama Ishak, yang kelak akan menjadi seorang nabi. Dengan demikian, Nabi Ishak itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak itu adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Kenapa putra kedua? Ya, karena Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Istri yang satunya bernama Hajar. Nah, dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar, lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Jadi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu bersaudara sekandung sama ayah tetapi berbeda dengan ibu. Meskipun mereka berbeda ibu, Nabi Ishak dan Nabi Ismail hidup dengan rukun. Nah, pada saat Nabi Ishak sudah dewasa, Nabi Ishak menikah dengan wanita yang bernama Rofqah. Mereka berdua dikaruniai dua orang anak kembar. Nah, anak yang pertama diberi nama Isyu dan anak yang kedua diberi nama Yakub. Sebagai seorang ayah dan seorang rasul, maka Nabi Ishak itu sangat menyayangi keluarga dan anak-anaknya serta umatnya. Saat terjadi perselisihan, percekcokan, Nabi Ishak selalu menyelesaikan dengan damai dan bijaksana, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Seperti saat dua anak kembarnya tidak hidup dengan rukun. Isyu dan Nabi Yakub tidak hidup rukun karena Isyu merasa iri kepada Yakub yang ia rasa lebih disayangi oleh ibunya ketimbang dirinya. Padahal hal itu tidaklah benar. Itu hanya prasangka buruknya saja kepada Yakub dan ibunya. Padahal Isyu dan Yakub sama-sama disayangi oleh ibunya. Tapi karena Nabi Yakub merasa kurang nyaman dengan keirian saudara kembarnya itu, maka Nabi Yakub meminta nasihat kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak. Nah, dengan demikian Nabi Ishak mengusulkan sebuah perdamaian, yaitu dengan memisahkan kedua anaknya tersebut. Nah, Nabi Ishak meminta Nabi Yakub untuk tinggal bersama dengan saudara ibunya, yaitu Laban bin Batuil di Paddan Aram, daerah dekat Irak. Maksud dari ayahnya si Nabi Ishak ini memisahkan dua anaknya ini adalah agar mereka tetap bersaudara dengan damai. Nah, di sanalah di Paddan Aram itu Nabi Yakub memulai kehidupan yang baru dengan pamannya dengan perasaan yang bahagia. Dari kisah tersebut membuktikan bahwa Nabi Ishak adalah sosok nabi, sosok ayah yang suka hidup dengan damai. Karena harus kalian tahu, semasa hidup Nabi Ishak,
Nabi Ishak selalu berdakwah dengan cara-cara yang santun, yang lemah lembut, yang damai dan bijaksana. Oleh karena itu, ajaran dari Nabi Ishak mudah sekali masuk ke dalam hati umatnya dan membuat umatnya hidup bahagia, tentram, dan damai. Beliau juga selalu mengutamakan keselamatan umat, keluarga, dan anak-anaknya. Nah, dari kisah Nabi Ishak tersebut, kita belajar bahwa saat kita bersikap damai seperti yang dilakukan Nabi Ishak, maka kita akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan juga oleh teman-teman kita, oleh sesama kita. Sehingga nantinya hidup kita akan menjadi tentram dan bahagia. Karena hidup damai itu sangatlah penting. Hidup damai itu lebih baik daripada hidup dengan bermusuh-musuhan ya anak-anak. Nah, setelah mendengarkan kisah dari Nabi Ishak alaihissalam, sekarang kerjakan latihan soal berikut ini ya. Soal yang pertama, siapakah nama ayah dan ibu dari Nabi Ishak alaihissalam? Yang kedua, bagaimana cara Nabi Ishak menyelesaikan masalah anaknya yang tadi yang kembar? Yang ketiga, sebutkan perilaku teladan Nabi Ishak alaihissalam. Yang keempat, apa penyebab kedua anak Nabi Ishak itu tidak rukun? Yang kelima, ceritakan kembali sikap terpuji Nabi Ishak dengan bahasamu sendiri secara singkat dalam bentuk audio. Kirimkan ke WhatsApp-nya Ustazah Midah ya. Sampai di sini dulu ya kita belajar hari ini. Semoga apa yang Ustazah ceritakan hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian resapi, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Nah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya insya Allah. Semoga Ustazah bisa memberikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Tetap semangat belajar, jangan lupa murojaah, dijaga hafalannya, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.